Masalah utama pertanian di Flores Timur adalah bagaimana kekurangan air, sehingga di sini lebih banyak petani mengandalkan pertanian-pertanian tak ada hujan. Untuk itu, inovasi dan segala bentuk revolusi di pertanian harus kita mulai. Kali ini saya berada di sebuah dusun Meko, tempat wisata. Kurang lebih radiusnya 2 km. Di sini ada hamparan horti, yang mana inovasi sendiri itu telah dimulai. Revolusi pertanian untuk sifat tempat-tempat yang airnya kurang itu telah dimulai dengan petani dari Desa Oringbele, Kecamatan Bitihama. Kita lihat seperti apa yang dimaksud. Dan inovasi yang kami maksud di tempat-tempat yang kekurangan air itu adalah irigasi tetes. Pipa-pipa paralon yang mengelilingi hamparan tanaman cabai ini yang dimaksudkan dengan irigasi tetes. Adalah saluran utama, saluran primernya, kemudian masuk ke dalam bak penampungnya di sana, yang mana di bak penampung sana bisa kita campurkan dengan pestisida, unsur hara, dan lain sebagainya sebagai nutrisi dari tanaman yang ada. Kemudian berikut masuk ke saluran sekundernya yang ada di pipa-pipa yang mengeliling ini, yang mana pipa-pipa itu sudah dibatasi dengan katup-katup, atau semungkin bahasa di sini keran-kerannya ya, yang akan mengalirkan sini. Ada saluran berikutnya, saluran tersiernya, saluran kapilernya yang masuk langsung ke dalam tanaman-tanaman. Sebetulnya ini bisa kita sambungkan dengan aplikasi Android, namun di sini listriknya belum masuk sehingga operasinya masih manual. Tinggal dibuka, tutup di sini ya. Dibuka, maka mengalirlah air ke dalam, dan di setiap dalam tanaman itu sudah ada air yang menetes secara pelan-pelan. Secara bertahap air itu akan masuk ke dalam sini. Nanti ada lubangnya di sini, air bisa masuk di sini ya. Artinya tanaman itu sendiri akan disirami setiap saat, sekehendak hati kita. Dan penggunaan airnya pastinya lebih sedikit. Tapi kebutuhan akan tanaman itu akan lebih terpenuhi karena saluran yang dipakai sini lebih efektif dan efisien. Irigasi tetes ini sebetulnya teknologi yang biasa digunakan di negara Israel. Dan yang datang memasang di sini orang yang pernah langsung belajar ke Israel, ke sumber utamanya, dan kebetulan karena punya kenalannya di sini di Desa Oringbele, sehingga kemampuannya itu bisa untuk diserap dan ingin dijadikan contoh di sini. Semoga ada yang lain. Memang teknologi ini mahal sekali. Hal seperti mahal sekali, tapi demi keberlanjutan pertanian kita di daerah-daerah yang kurang air, kalau Anda seandainya ada kelebihan uang kita, kenapa kita tidak harus memulai? Dan ini ya, saya sama Abang Amir, pemilik hamparan di sini, petani milenial, masih muda ini umurnya. Umur berapa Abang? Umur 42 tahun, yang menginisiasi irigasi tetes ini di Pulau Adonara. Sudah berapa lama Abang ya? Berapa lama irigasi tetes dipasang? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun, 1 tahun ya. Dari bulan sudah ya. Dari bulan 5. Dari bulan 5 ya. Bulan 5 tahun 2022. Berarti sebentar lagi ya, kurang lebih sekitar 3 bulan lagi sudah ulang tahunnya gitu. Selama ini budidayakan akuen Abang? Selama ini budidaya tanaman cabai, tomat, semangka juga ya. Terung juga ya budaya. Dan pokoknya berbagai jenis sayurannya. Berbagai jenis sayuran sudah dicoba budidayakan di sini. Dan pendapat Abang bagaimana ini? Pendapatnya tentang manfaat irigasi tetes? Kalau manfaat irigasi
irigasi tetes untuk saya sendiri sangat membantu sekali, karena di samping penyiraman sendiri, Ya, pemupukan juga lewat aplikasinya. pemupukan lewat aplikasi ya. Ya, jadi untuk kita sendiri yang memukul pompa untuk semprot itu agak jarang sekali, hingga manfaatnya sangat luar biasa. Oh, yang tadi ada bak penampung itu ya. Bak penampung itu untuk dicampurkan Dicampur pupuk-pupuk ya, pestisida supaya kita langsung mengalirkan ya. Jadi ada satu ada satu yang tenaga fisik, tenaga manual yang menggendong-gendong sprayer itu juga sudah semakin dikurangkan gitu. Semakin dikurangkan. Nah, hal utamanya seperti begitu. Kemudian boleh tahu tidak Abang, itu harganya bagaimana? Kalau Untuk irigasi dulu, irigasi tetes ini kalau dihitung per hektar, jadi kalau sekitar 1 hektar sebenarnya sekitar 78 juta. 78 juta ya, 1 hektar. Nah, Ini belum sampai 1 hektar ya? sampai 1 hektar. Berarti kurang lebih sekitar 0,23 ada ya, gitu ya? Ada 0,2, 0,3 ada. Ada hasil ini semakin bagus, nyata di depan mata. Tetap akan diperluas. Luar biasa. Dan akan dibantu dengan aplikasinya. Kalau memang ada kemudahan dari PLN sendiri. Oh, jadi kendalanya selama ini kenapa belum disambungkan ke ke sistem Android ya? Iya, sistem Belum Android. disambungkan ke sistem Android. Irigasi tetes ini operasinya masih manual ya? Masih manual. Karena memang listrik di sini belum ada ya. Belum ada. Listrik belum, kendala pertamanya seperti begitu ya. Kemudian mungkin ada kendala lain yang bisa dijadikan curhatan. Kalau untuk irigasi sendiri, biasanya kita ketika air itu berjalan atau pestisida itu berjalan, kita harus cek dari lubang ke lubang tanam, Oh, begitu ya. sehingga kita bisa pastikan bahwa air itu keluar apa tidak. Oh, betul sekali gitu. Jangan sampai tersumbat Ya, kan lubangnya. tersumbat Ya, lubangnya. betul. Nah. Tinggal selanjutnya bagaimana kita mengembangkan keahlian, kemampuan kita mungkin di nutrisi tanaman dan pestisida untuk hama penyakit dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya, Abang ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah berbagi. Dan teman-teman sekalian, Abang Amer ini luar biasa. Luar biasa, semoga menjadi petani penggerak untuk masyarakat sekitar. Dan bukan hanya irigasi tetes rangkainya yang buat, tapi berani juga Abang ini untuk mengeluarkan uang, menggali sumur yang ada di sini. Kedalaman sumur Abang di sini berapa ya? 32 meter. 32 meter. 32 meter itu mengeluarkan uang berapa Abang? 100 juta itu sudah dengan fasilitas lain, termasuk pipa itu. Yang penggali itu sudah buat pengadaan. Penggali sudah buat pengadaan, tinggal kita bayar saja. Bayar saja kurang itu lebih. termasuk ke pipa, ditambah dengan pompa bawah tanah dan juga mesin penggerak di atas diesel. Mesin penggerak di atas dia sudah paket komplit begitu Komplitnya. ya. 100 berapa tadi? 100 jutaan. 100 jutaan kurang lebih ya. Berarti mendekati sekitar 200 untuk membuat sistem yang seperti begini. Tapi betapapun mahal inovasi yang seperti begini, tapi kenapa kita tidak pernah coba kalau kita mampu gitu? Karena bukan hanya manfaat untuk diri sendiri, tapi semoga juga hal seperti ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kalaupun mau diperluas lagi jaringan irigasi tetes ini, saya rasa tidak akan terlalu mahal seperti modal awal lagi ya. Karena hanya kita meningkatkan jaringan, lebih diperluas lagi arealnya. Tinggal bagaimana kemauan kita, bagaimana keinginan kita untuk berinovasi, untuk berevolusi dalam dunia pertanian. Demikian ya teman-teman, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk petani-petani yang ada di Flores Timur. Sampai ketemu lagi di konten-konten yang berikutnya.